PKK Jakarta Barat, semangat berkarya, buha. PKK DKI Jakarta, luar biasa, Ibu bisa, Bapak bisa, bisa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi, yang terhormat Direktur SUD Kalideres, yaitu Dr. Diah Anggraini, MM. Terima kasih Bu Dokter. Sumber kita Dr. Istiananda, spesialis neurologi. Terima kasih sudah hadir di sini. Pokja 4 tingkat kota, Bapak Tamin, Bu Penny, Bu Ane, dan Pokja 4 tingkat kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang saya cintai saja. Nah, alhamdulillah hari ini kita bekerjasama dengan RSUD Kalideres yang akan memberikan sosialisasi tentang mengenal tanda stroke dan pencegahannya. Jadi nanti Inspektur Dr. Istiananda yang akan memberikan sosialisasi dan diharapkan dari kader-kader Pokja 4 ini akan bisa meneruskan ke bawah ilmu-ilmu yang telah didapat hari ini supaya juga bisa menjadi duta anti pencegahan stroke di wilayahnya, seperti itu nanti. Alhamdulillah pada kesempatan saya berbahagia ini kami dari RSUD Kalideres diberi kesempatan untuk berkenalan ya Bapak Ibu sekalian mengenalkan terkait stroke gitu. Jadi terima kasih Ibu Ketua Bidang 4 Wilayah Jakarta Barat, Ibu Sri Mulyani dan Pak Tamping yang memfasilitasi pada kegiatan pada pagi hari ini. Jadi saya Dr. Diah, salam kenal Bapak Ibu semua. Kita ingin menyampaikan informasi ya Rizky. Jadi stroke ini sebetulnya itu bisa ditangani kalau waktunya cepat dan penanganannya tepat. Nah dengan itu dari narasumbernya langsung nih Dr. Rizky, spesialis neurologi akan menyampaikan. Jadi bukan cuma informasi tapi memang bukti-bukti ya dok, bukti-bukti kalau memang stroke ini kalau ditangani cepat hasilnya bagus. Gitu. Tapi memang yang terjadi saat ini dan datang ke RSUD Kalideres khususnya itu banyak sekali yang terlambat. Itu yang kami ingin Bapak Ibu semua selaku Ibu PKK yang perannya luar biasa gitu, yang mudah-mudahan bisa meneruskan lagi ke masyarakat memang terkait stroke yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sudah banyak yang terima kasih Bu Direktur sama Bu PKK di daerah Jakarta Barat. Saya Dr. Istiananda, spesialis neurologi dan intervensi. Sebenarnya kita di sini bukan hanya ini tuh apa itu stroke atau ini loh gejala stroke seperti ini, tapi lebih ke mengedukasi masyarakat tentunya melalui perwakilan dari ibu-ibu PKK bahwasanya stroke itu bisa loh kita tangani dan bisa loh membaik kalau ditangani secara cepat seperti itu. Nah untuk dari mulai serangan stroke itu langsung dibawa kalau bisa maksimal 1 jam sudah sampai di rumah sakit nantinya. Karena pertolongan yang paling ideal itu untuk pasien stroke itu di bawah 4,5 jam. Kita di sini bisa lihat mulutnya mengot, tangan kanannya kuat, tangan kirinya sampai situ berat sekali. Nah sebelah kirinya datar ya, di sebelah kirinya datar, lidahnya tertarik ke kiri. Terus kita bisa lihat juga di sini kaki kirinya nggak bisa diangkat banget. Kaki kanannya, nah kaki kanannya normal. Oke. Jadi itu saja presentasi dari saya. Mungkin setelah ini kita akan lihat mitos-mitos atau faktanya. Bisa kita kontrol. Ya, hipertensi, diabetes, semua yang faktor risiko yang bisa kita kontrol bisa dari penelitian itu, bahkan penelitian terbaru 90% stroke bisa dicegah dengan perilaku hidup sehat itu. Stroke hanya menyerang orang tua katanya. Oh enggak, bahkan sekarang stroke sudah menyerang usia muda. Saya ada pasien umur 28 tahun, umur 32 tahun. Karena apa? Gaya hidup yang nggak bagus. Sekarang ini gaya hidup tahu, anak-anak muda sekarang rajinnya begadang, olahraga kurang, aktivitas fisik kurang, seperti itu. Lanjut. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu serius ya, mungkin kita ngobrol aja gitu. Masih ada nggak yang kurang jelas atau yang mau kita, soalnya mitos faktanya tuh banyak banget ya terkait stroke ini gitu. Jadi ada dok juga yang katanya kalau stroke terus ditusuk jarum ya Bu ya. Nah itu gimana dok? Mungkin bisa dijawab dok, pertanyaan dari saya dulu. Jadi memang sering tuh saya lihat juga kadang ada video di TikTok ada orang masuk terus ditusuk jarinya biar sumbatannya lega lagi gitu. Ya tadi untung bahwa Ibu udah dijelaskan dari awal ya, stroke itu ada stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Yang tersumbat di otak kenapa yang jari yang kita tusuk seperti itu. Jadi memang sangat-sangat mitos sekali. Iya, ada nggak yang mau bertanya lagi nih? Mungkin, oh iya, ya silakan Bu. Assalamualaikum, terima kasih Pak Dokter. Ya, ini saya mau tanyakan, kan kalau kita lihat di wilayah itu banyak kan ibu-ibu atau bapak-bapak yang kena stroke. Nah mereka itu kadang stroke-nya itu suka diurut gitu, kayak kakinya jalannya kan agak diseret dan tangannya yang tegak-tegak. Nah itu diurut. Nah kalau bisa diurut itu kayak gimana dokter? Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Ini Ibu bertanya pasien yang sudah kena stroke Ibu ya, yang memang sudah mengalami lemah sebelah badan. Ya. Kalau buat saya sendiri ya, untuk stroke itu yang terkena itu bukan tangan dan kakinya sebetulnya yang sakit. Pusatnya di otaknya ini, tangan dan kakinya itu nggak ada salah apa-apa sebetulnya. Karena yang terkena itu yang perdarahan atau yang tersumbat itu ya pusatnya banget di otaknya. Bikin relax ini ya. Asal urutnya ya urut biasa aja Bu. Kadang-kadang ada orang yang sekarang yang tipe urut yang ditusuk-tusuk juga kan. Ya, kalau saya sih nggak masalah, asal buat relax aja. Gitu. Kasih. Masih ada yang ingin ditanya lagi? Kalau saya nanya, ada tadi. Terima kasih Pak. Mohon nanya ini. Tadi Ibu di belakang mengatakan bahwa stroke bisa menyerang kiri dan kanan. Gitu. Ini ada mungkin ada 3 pertanyaan. Itu kejadiannya lebih banyak mana konsentrasi? Lebih banyak di kejadian di kiri atau kejadian di kanan? Kemudian kesembuhan dari sebelah. Mungkin memang sebelah kanan. Itu ada hal yang memang pernah saya pernah alami juga. Tapi alhamdulillah. Nah, sekarang saya sering merasakan bagaimana kayak gitu. Pada saat Ibu malu, Ibu rasa sakit, kesiapan, kemudian jenisnya seperti itu ya. Itu apakah juga merupakan suatu gejala yang mengarah ke sana? Jadi Pak, yang pertama mana sih yang lebih banyak kanan atau kiri gitu kan? Kalau kita melihat dari gejala sisa stroke-nya, tentu kalau dilakukan penelitian yang lebih banyak itu lemah sebelah kanan. Karena apa dari penelitiannya? Karena yang sebelah kiri biasanya kadang-kadang dia sembuh Pak, dia sembuh. Dia nggak termasuk ada gejala lagi, tapi yang sebelah kanan kan kadang-kadang gejalanya menetap nantinya. Gejala gangguan komunikasinya, gejala gangguan imunnya. Tapi satu yang harus diingat, stroke itu tidak mengenal kanan dan kiri. Tidak mengenal yang namanya yang mana sih yang mau saya serang. Nggak kayak bakteri dan nggak kayak virus. Stroke itu kalau udah tersumbat dimanapun bisa terjadi. Kita akan ibaratkan pembuluh darah itu pipa di rumah kita. Kalau di wastafel tersumbat, yang di kamar mandi kemungkinan besar tersumbat bisa ada nih. Nah seperti itu. Itulah makanya nanti disambung lagi. Itulah gunanya pengencer darah. Pengencer darah itu bukan untuk menyembuhkan kita, mencegah supaya tidak terjadi sumbatan berulang di pembuluh darah kita. Jadi harus kita pahami. Kadang-kadang kita berpikir saya sudah minum pengencer terus nih, kenapa pengencer diminum seumur hidup katanya. Bukan, pengencer itu bukan obat untuk menyembuhkan Bapak Ibu, tapi mencegah sumbatan berulang pada stroke sendiri atau pada jantung juga seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi tadi seperti sudah disampaikan ya, nanti bersedia ya jadi duta gitu ya. Jadi memang yang kalau tadi kita udah bersama gitu ya, lihat dan sama-sama saksikan edukasi yang sudah diberikan Dr. Rizky, kayaknya Bapak Ibu semua udah pintar-pintar nih semua gitu ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan informasi ini selanjutnya ke keluarga, ke mungkin ke wilayah ya, karena memang nih pasti yang terkirim ke sini nih udah sebagai semuanya ya, ibu-ibu ketua semua gitu. Jadi mudah-mudahan bisa disampaikan ke semua anggotanya untuk
semua bisa waspada dan bisa tahu, dan sebenarnya nih positif banget, bisa sembuh gitu ya, bisa sembuh gitu. Jadi kalau gitu kita berkomitmen ya Bu ya, berkomitmen setelah ini bersama-sama kita menangani dan terus bisa memberikan informasi positif terkait penanganan stroke. Mungkin itu, terima kasih.